Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafahira Tunisa dari jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 251026161. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran. Ada apa aja sih teori pembelajaran itu? Oke, kita simak ya. Teori belajar adalah serangkaian konsep yang mempelajari tentang bagaimana seseorang dapat memproses, memperoleh, dan menyimpan informasi terhadap proses pembelajaran. Yang pastinya teori pembelajaran ini sangat-sangat membantu guru untuk menentukan metode, menentukan strategi pendekatan untuk memudahkan setiap proses pembelajaran siswa. Dan yang pastinya untuk teori-teori pembelajaran itu ada banyak sekali, dan yang pastinya kalian bisa terapkan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang salah satunya yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat diamati akibat dari stimulus, rangsangan, respon, dan penguatan. Untuk penguatan ada dua, seperti punishment dan reward. Untuk perbedaan dari teori-teori yang lain adalah fokus pada perilaku yang tampak, bukan pada proses mental seseorang. Contoh penerapan teori behavioristik ini yang terjadi di dalam kelas seperti guru yang memberikan stiker bintang untuk semua siswa yang mengerjakan tugas secara tepat waktu, yang mengakibatkan semua siswa disiplin karena diperkuat oleh reward yang membentuk suatu perilaku tersebut. Atau yang biasa terjadi di rumah, seorang anak yang setiap harinya melihat ibunya membuang sampah di tempat sampah, dan anak tersebut juga melakukan hal yang sama seperti yang ibunya contohkan, berarti bisa ditarik kesimpulan jika di dalam rumah tersebut sudah menerapkan teori belajar behavioristik. Yang kedua ada teori kognitivisme. Penerapan teori belajar kognitivisme yang fokus pada proses daripada hasil, seperti berpikir dan memahami, belajar dengan mengolah informasi dan menghubungkannya ke pengalaman yang sudah ada. Seperti guru menanyakan ke seorang murid tentang warna langit apa? Nah, baju kamu warnanya apa? Dengan adanya pertanyaan tersebut, anak membangun pemahaman dengan mengkaitkan pengalaman yang sudah ada, yang bisa ditarik kesimpulan jika guru tersebut juga menerapkan teori kognitivisme di dalam kelas. Yang ketiga ada teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa kemampuan terutama ditentukan oleh bawaan lahir. Lingkungan berperan kecil, yang berarti lingkungan hanya mempunyai peran kecil untuk menemukan bakat apa yang anak ini punya sejak dia kecil. Perbedaan utama dari teori-teori yang lain ialah fokus pada internal yang sudah ada sejak kecil, bukan dibentuk di lingkungan atau secara mental. Contoh penerapan sederhananya ialah contoh kegiatan yang terjadi di dalam kelas. Guru memberikan beberapa tugas seperti tugas main musik atau menggambar, bahkan matematika, menghitung, membaca. Dengan proses tersebut guru bisa menentukan anak tersebut bakatnya itu di mana, karena guru tidak bisa memaksa atau mengatasi kekurangan bawaan. Di teori belajar nativisme ini, guru dan lingkungan sekolah harus mengoptimalkan potensi mereka, bukan mengatasi kekurangan siswa. Selanjutnya ada teori konstruktivisme yang berperan pada siswa untuk sebagai pembangun
pengetahuan sendiri melalui aktivitas seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan pemecah masalah dunia nyata. Dengan guru berperan sebagai fasilitator untuk menumbuhkan rasa ingin tahunya terhadap suatu permasalahan. Bukan hanya memberi jawaban, tapi juga memancing rasa ingin tahu setiap siswa. Tujuannya ialah agar siswa menyambungkan pemahaman baru berdasarkan pengalaman atau pengetahuan awal mereka, menciptakan pembelajaran bermakna, kemandirian, serta keterampilan berpikir secara kritis. Yang menjadi pembeda antara teori-teori lainnya ialah teori konstruktivisme ini berfokus pada pembelajaran aktif, pengalaman, dan interaksi. Seperti yang terjadi di dalam kelas, seorang diskusi berbasis pertanyaan. Seorang guru memulai dengan pertanyaan pancingan terkait isu nyata. Lalu siswa berdiskusi dengan kelompok mereka untuk menemukan jawaban, apakah jawabannya itu benar atau tidak, dan bagaimana cara kita membuktikan itu benar atau tidak. Seperti yang terjadi di dalam kelas perkuliahan saya, Pak Anam pernah memberikan pancingan permasalahan dunia nyata seperti bagaimana sih hukum dalam Islam untuk menabur bunga saat proses menyekar, dan mereka sebagai murid itu berdiskusi sesuai kelompok dan semuanya mencari apakah hukum dalam Islam, dan banyak dari mereka itu menemukan jawaban yang salah. Jadi Pak Anam itu bukan hanya memberi jawaban yang benar saja, karena Pak Anam kasih mereka space, waktu untuk mencari dulu sesuai pengalaman kita, sesuai apa yang kita cari. Setelah itu Pak Anam membenarkan jawaban yang benar sesuai dengan jurnal yang benar juga. Dalam kegiatan proses pembelajaran seperti itu, yang bisa ditarik kesimpulan jika di dalam kelas tersebut sudah menerapkan konsep teori konstruktivisme. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori humanistik fokus pada perkembangan potensi diri siswa, bukan hanya transfer ilmu, tapi tentang perkembangan kepribadian, emosi, motivasi, dan kebutuhan psikologi. Dan guru hanya sebagai fasilitator dalam menciptakan suasana ruang kelas yang hangat, terbuka, dan apresiatif, di mana siswa bebas berekspresi, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Menumbuhkan kemandirian, kepercayaan diri, dan aktualitas diri melalui pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang menjadi pembeda antara teori-teori yang lain, teori humanistik ini berfokus pada perasaan, kebutuhan, dan perkembangan kepribadian. Contoh penerapan sederhana dalam kelas, guru memberikan dukungan emosional atau motivasi, menciptakan suasana kelas aman dan nyaman, menghargai perbedaan individual, dan memberi pilihan aktivitas belajar. Seperti contoh yang terjadi di dalam kelas itu seperti ada video di dalam kelas guru di negara Cina itu mengisi kertas-kertas kosong dan memberikan reward untuk siapa, dan menunjuk satu orang siswa yang sangat-sangat pemalu dan pendiam untuk maju ke depan, dan jika kertas yang dipilihnya itu kosong, maka kelas akan ditiadakan atau diliburkan.
Dan yang terjadi di kelas, anak tersebut maju pelan-pelan ke depan kelas dengan malu-malu, dan ternyata guru tersebut sudah menyiapkan kertas-kertas kecil di meja untuk dipilih anak tersebut. Dan yang paling baiknya itu, guru tersebut ternyata mengkosongi semuanya kertas tersebut agar anak itu bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Saat anak tersebut memilih kertas tersebut dan ternyata kosong, akhirnya guru tersebut meliburkan kelas tersebut, dan anak-anak kelas yang lainnya atau teman-temannya, mereka banyak mengucapkan terima kasih, bahkan memeluk dan bersorak ria di dalam kelas. Dan uh, bisa ditarik kesimpulan jika dalam kegiatan tersebut guru berhasil menerapkan rasa aman siswa dan rasa percaya diri siswa. Teori ini sangat berhubungan dengan kegiatan tersebut sangat berhubungan dengan teori humanistik ini yang menumbuhkan rasa percaya diri, rasa ingin rasa ingin diterimanya. Tuh. Dan menurut saya di dalam kegiatan tersebut, guru tersebut sudah berhasil menerapkan teori humanistik ini di dalam kelas tersebut. Selanjutnya ada teori sibernetik yang dipandang sebagai proses pengolahan informasi yang terstruktur seperti sistem komputer. Terdapat input, proses, umpan balik, output. Perbedaan utama ini menekankan penggunaan informasi teknologi dalam sistem belajar. Contoh penerapan sederhana seperti guru memberikan umpan balik setelah siswa mengerjakan latihan online. Contoh paling gampang yang terjadi biasanya di dalam kelas ialah siswa mengerjakan latihan pada aplikasi quiz online. Setelah menjawab, feedback atau umpan balik langsung muncul yang muncul seperti benar atau salah dan pembahasannya yang benar seperti apa. Dan untuk kekurangan dalam teori sibernetik ini salah satunya membutuhkan kesiapan teknologi yang pastinya di dalam di seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini juga tidak bisa menyediakan teknologi yang memadai. Jadi teori sibernetik ini teori yang sedikit susah untuk diaplikasikan ke setiap sekolah. Seperti yang saya jelaskan tadi, teori-teori belajar itu sangat banyak dan sangat bisa diaplikasikan di setiap pembelajaran di dalam kelas. Tetapi setiap pembelajaran di dalam kelas pasti ada kendala dalam menerapkan teori belajar tersebut. Seperti kasusnya Lala. Lala ini pintar, memahami materi, tetapi takut tampil atau cemas, mudah menangis. Ia mengalami tekanan saat membaca atau menjawab di depan kelas. Tetapi ketika ia bekerja secara individu, ia mampu. Masalahnya bukan di akademik, tetapi masalah emosional dan kepercayaan diri. Menurut saya, teori belajar yang paling tepat untuk mengatasi kendala Lala tersebut itu teori belajar humanistik. Teori humanistik ini menekankan bahwa proses belajar terjadi secara optimal jika aspek emosi, kepercayaan diri, psikologi, kebutuhan, dan motivasi internal sudah terpenuhi. Tetapi yang terjadi di Lala terkendala atas kepercayaan dirinya tersebut. Ada beberapa alasan yang terjadi kenapa Lala tersebut bisa mengalami kendala seperti itu. Yang pertama, Lala membutuhkan rasa nyaman, rasa aman, rasa diterima di dalam kelas. Dan kita sebagai guru harus bisa mengkasih fasilitas yang membangun iklim kelas yang suportif, yang bisa hangat gitu. Adapun beberapa solusi berdasarkan teori humanistik, yaitu guru memberi pendekatan individual, mengajak Lala berbicara secara personal. Berbicaranya itu sederhana saja, hanya basa-basi ringan yang mudah Lala jawab juga. Juga memberikan kesempatan tampil secara bertahap,
mulai dari kelompok kecil atau berdiskusi dengan teman atau berdua maju ke depan kelas dengan teman, itu bisa membantu secara perlahan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri Lala. Guru juga harus bisa memberikan penguatan positif atau motivasi positif ketika ia berhasil mencoba berani tampil di dalam kelas. Dan guru juga harus kasih fasilitas membangun suasana kelas yang hangat dan tidak menghakimi. Seperti yang kita sama-sama ketahui, banyak kendala yang terjadi saat akan mengimplementasikan teori-teori pembelajaran di dalam kelas. Seperti yang terjadi sekarang, banyak siswa pasif di dalam kelas dan ketergantungan pada ChatGPT. Permasalahan utamanya itu seperti siswa hadir secara fisik, tapi tidak terlihat secara mental. Diskusi kelas sepi, hanya beberapa yang aktif, itu pun hanya 1-2 orang saja. Siswa lebih banyak menunduk, tidak mencatat, dan tidak memberikan informasi kontribusi secara langsung. Banyak siswa juga mengandalkan ChatGPT untuk menjawab cepat tanpa berpikir, yang mengakibatkan tumpulnya pemikiran kritis tersebut. Menurut saya, teori belajar yang relevan itu teori kognitivisme dan konstruktivisme. Dalam permasalahan teori kognitivisme ini kan siswa berfokus mencari informasi. Dalam kasus ini, siswa tidak melakukan pengolahan informasi aktif sehingga pembelajaran jadi tidak bermakna dan sangat mudah dilupakan. Dampak jangka panjangnya dalam penerapan dalam kasus ini tersebut, kemampuan berpikir kritis itu menurun. Memori jangka panjang tidak terbentuk karena tidak ada proses elaborasi dan mudah dilupakan. Siswa menjadi pasif dan sulit memahami materi secara mendalam. Solusi dari teori kognitivisme ini, guru memberikan pertanyaan pemicu. Harus pertanyaan pemicu seperti guiding question yang terus dipertanyakan. Mewajibkan siswa membuat catatan pribadi, karena menurut saya saat pembelajaran berlangsung dan kita mencatat materi apa yang kita ingin tahu, yang penting menurut kita, itu akan lebih mudah diingat dan masuk ke otak daripada hanya cuma didengar dan diperhatikan saja. Dan kelebihan dari mencatat juga kita bisa membaca ulang saat kita mulai sedikit lupa tentang materi tersebut. Kalau sudut pandang dari teori konstruktivisme, siswa kan harus membangun pembelajaran sesuai dengan pendapatnya sendiri masing-masing. Ketergantungan pada ChatGPT atau jawaban instan membuat siswa tidak membangun pengetahuan, hanya menerima saja. Adapun dampak panjang jika kita terus terkendala dengan kendala tersebut, siswa kehilangan kemampuan membangun pemahaman, pembelajaran menjadi dangkal dan tidak bermakna. Setelah pembelajaran selesai, hilang begitu saja materi yang tadi disampaikan, dan juga siswa tidak mampu menggabungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Solusi kalau dari sudut pandang teori konstruktivisme, menurut saya siswa dibatasi untuk penggunaan HP, hanya digunakan saat sesi tertentu saja. Memang sangat baik untuk menghubungkan teknologi zaman sekarang ke proses pembelajaran, tapi jika terlalu sering, proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan guru juga bisa memberikan kegiatan yang menuntut analisis di dunia nyata, bukan sekedar menyalin jawaban dari HP saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.